Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Prista Kaindengan, NIM 22013-091, nomor urut absen nomor 30. Saat ini saya akan menjelaskan tentang besaran dan satuan. Tanpa kita sadari, setiap hari kita menggunakan alat ukur sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan maupun untuk mempermudah aktivitas kita. Alat ukur yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui adalah alat ukur dari besaran pokok. Berbagai macam alat ukur ini yang mempermudah kita mengetahui berapa hasil dari pengukuran yang didapat. Namun yang sering kita temui dan kita gunakan dari 7 besaran pokok yang ditetapkan dalam satuan internasional berupa panjang, suhu, massa, waktu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Adapun rumusan masalah dalam perjurusan jurnal ini, yaitu yang pertama, pengertian dari besaran dan satuan, dan bagaimana kesalahan dalam pengukuran. Tujuan dalam penulisan jurnal ini yaitu menjelaskan tentang pengertian besaran dan satuan, dan menjelaskan tentang kesalahan dalam pengukuran. Pengertian besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan memiliki nilai dan satuan. Sedangkan satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Setiap besaran memiliki satuan masing-masing. Berdasarkan dari arah nilainya, besaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai tanpa memiliki arah. Contohnya, massa, panjang, waktu, energi, usaha, suhu, kelajuan, dan jarak. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya, gaya, berat, kuat arus, kecepatan, percepatan, dan perpindahan. Berdasarkan cara memperolehnya, dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu besaran fisika yang diperoleh dari pengukuran. Karena diperoleh dari pengukuran, maka harus ada alat ukurnya. Sebagai contoh adalah massa. Massa merupakan besaran fisika karena dapat diukur dengan menggunakan neraca. Kemudian yang kedua, besaran non-fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari perhitungan. Dalam hal ini, tidak diperlukan alat ukur, tetapi alat hitung, misalnya kalkulator. Contoh besaran non-fisika adalah jumlah. Besaran pokok adalah besaran satuan yang ditentukan lebih dulu berdasarkan kesepakatan para ahli fisika berdasarkan satuan sistem internasional, yaitu terdiri dari panjang, satuan meter, lambang M kecil. Kedua, massa, satuan kilogram, lambang kg. Yang ketiga, waktu, satuan sekon, lambang S kecil. Suhu, satuan Kelvin, lambang K besar. Selanjutnya, kuat arus, satuan ampere, lambang A besar. Intensitas cahaya, satuan kandela, lambang CD kecil. Jumlah zat, satuan mol, lambang mol. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok yang terdiri dari luas, volume, kecepatan, massa jenis, gaya, energi dan usaha, daya, tekanan, frekuensi, muatan listrik, potensial listrik, hambatan listrik, kapasitansi, medan magnetik, flux magnetik, dan induktansi. Alat ukur dari besaran pokok yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu penggaris, timbangan, jam, meteran, dan termometer. Kesalahan-kesalahan dalam pengukuran yaitu yang pertama, keteledoran. Disebabkan oleh keterbatasan pada pengamat,
di antaranya kurang terampil menggunakan instrumen, terutama untuk instrumen canggih yang melibatkan banyak komponen yang harus diatur atau kekeliruan dalam melakukan pembacaan skala yang kecil. Yang kedua, kesalahan sistematik adalah kesalahan yang dapat dituangkan dalam bentuk bilangan kuantitatif. Contoh, kesalahan pengukuran panjang dengan mistar 1 mm, jangka sorong 0,1 mm, dan mikrometer skrup 0,01 mm. Kemudian, kesalahan acak. Kesalahan pengamat dalam membaca hasil pengukuran panjang. Kemudian, pengabaian pengaruh gesekan udara pada percobaan ayunan sederhana. Kemudian, pengabaian massa tali dan gesekan antar tali dengan katrol pada percobaan hukum kedua Newton. Kemudian, kesalahan yang terakhir, ketidakpastian pada pengukuran. Ketidakpastian ini disebabkan oleh beberapa hal, misalnya batas ketelitian dari masing-masing alat dan kemampuan dalam membawa hasil yang ditunjukkan alat ukur. Kesimpulannya, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dengan yang namanya alat ukur. Alat ukur dibutuhkan dan digunakan setiap hari untuk mempermudah pekerjaan manusia. Berbagai macam alat ukur pun beragam dan sesuai fungsinya masing-masing. Alat ukur yang sering digunakan dan ditemui dalam kehidupan sehari-hari merupakan alat ukur dari besaran pokok berupa panjang, massa, suhu, waktu, dan kuat arus. Demikian video presentasi dari saya, diucapkan terima kasih.